Melihat kembali realitas sekolah viral SDN 1 Jenggala yang kini masih menjadi buah bibir warga NTB, terutama di Lombok Utara di dunia maya. Ternyata sejak 2 tahun lalu, sekolah itu sudah dianggarkan. Namun karena kendala anggaran, akhirnya sekolah itu bisa dikerjakan pada tahun ini, tepatnya di bulan Agustus. Menurut Artadi, Ketua Dewan Lombok Utara, ia telah turun ketiga kalinya ke sekolah untuk memastikan anggaran sekolah bisa direalisasikan tahun ini. Namun setelah bertemu dengan kepala sekolah, para kontraktor, dan juga konsultan serta jajaran Dikpora, sekolah ini clear akan direnovasi segera pada bulan Agustus tahun 2023. Material sudah ada dan kontraktor pun beserta konsultan sudah siap memulai pekerjaan. Dan ia akan terus mengawal pekerjaan mereka agar sesuai dengan kebutuhan atau prioritas. Setelah ia turun langsung dan melihat kondisi real sekolah ini, ia dan Dikpora sudah sepakat tahun depan sekolah ini menjadi skala prioritas untuk dibangun sesuai dengan kebutuhan sekolah. SD 1 Jenggala yang sedang viral saat ini, saya jauh sebelumnya, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya sudah datang ke sana. Ini ketiga kali saya datang ke sana. Gitu ya. Pada saat saya datang ke sana itu, saya minta Kepala Dinas Dikpora hadir. Kadis Dikpora, Kasubag Program Dikpora hadir waktu itu. Dinas PU sebagai konsultan, gitu ya, yang mengecek bahwa bangunan itu apakah layak untuk kita bongkar atau masih layak untuk kita renovasi. Sehingga hasil dari konsultan waktu itu bahwa melihat kondisi keuangan bisa kita rehab. Waktu itu hasil konsultan itu. Supaya tidak terkesan bahwa kenapa sekarang ini kita baru turun. Sekali lagi 2 tahun sebelum ini kita sudah turun ke sana mengecek kondisi bangunan yang ada di sekolah itu. Nah, kaitan dengan apakah bangunan sekolah itu akan dibangun baru atau enggak, itu tergantung Dinas Dikpora. Apakah sudah menjadi skala prioritas, dan saya minta pada Dikpora waktu itu, ini tolong diprioritaskan. Karena inilah sekolah ini di tengah kota. Nah, kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan dan itu layak menjadi skala prioritas untuk segera kita anggarkan bangunannya. Karena melihat kondisi anak-anak yang masih belajar di Huntarang, saya pikir tahun ini kalau udah hujan maka yakin saya tidak bisa ditempati Huntara, karena itu Huntara sudah lapuk, sudah tidak layak dipakai lagi. Sehingga tahun kemarin sebenarnya ini anggaran yang 200 juta ini sudah kita realisasikan. Tetapi karena ada kendala sehingga ini tertunda dan sekarang bisa kita alokasikan dan bisa dieksekusi anggaran itu untuk melakukan rehab terhadap sekolah itu. Maka dengan anggaran yang sekian kita berikan kepada sekolah itu, konsultan juga tadi sudah turun, ketua komite juga tadi sudah turun, pihak rekanan yang bekerja juga saya lihat tadi turun di sana. Sehingga dengan kondisi sekolah yang rusak berat, sejauh mana kemampuan keuangan yang ada itu dulu untuk dilakukan rehab. Sehingga tahun ini anak-anak itu bisa balik lagi ke sekolah yang layak di RKB itu. Karena saya lihat turun langsung, Huntara itu sudah sangat tidak layak. Itu sangat tidak layak karena sudah lapuk, hujan itu bocor, sekat-sekat di sekolah itu juga saya lihat tidak layak tempat belajar mengajar anak-anak itu. Jadi sekali lagi supaya tidak terkesan bahwa kenapa baru sekarang kita turun. 2 tahun kemarin itu saya sudah turun dengan mengundang semua dinas-dinas terkait, yaitu camat hadir, UPTD hadir, Kepala Dinas Dikpora dan Kasubag Programnya hadir, PU juga hadir waktu itu, bagian aset juga hadir waktu itu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara. Ia memastikan bahwa renovasi sekolah akan segera dikerjakan. Oleh karena itu, ia menyempatkan diri untuk datang ke sekolah tersebut guna memastikan material-materialnya sudah didatangkan untuk mempercepat pengerjaannya. Karena memang ia sadari bahwa sekolah sementara tempat siswa belajar tidak layak untuk dipertahankan karena kondisinya sangat memprihatinkan, terutama pada atapnya yang sudah mulai keropos, sehingga jika musim hujan, maka sekolah darurat itu pun dipastikan tidak bisa digunakan. Penanganannya, perencanaannya sudah kita anggarkan di tahun 2023 ini. Memang dari 2022 kita sudah anggarkan, tapi
ya namanya dalam perjalanan sekarang lah akan terwujud. Insya Allah dalam waktu dekat ini dari pihak rekanan konsultan sudah pada datang sini, bahkan materialnya juga sudah ada di lokasi. Tapi Dengan komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk segera membangun sekolah itu, maka diharapkan tahun depan pembangunannya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena sekolah ini adalah merupakan sekolah prioritas yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dampaknya bisa saja bangunan tersebut roboh sewaktu-waktu dan berdampak buruk terhadap siswa yang belajar di dalamnya. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan. Misalnya hanya ini habis anggaran itu udah apa-apa. Tapi kan asalnya itu yang nggak bisa. Rehat ini. Kalau rehat 12 mungkin kelas mahal. Anggaran seperti. Hanya kan tergantung.